Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU pada Selasa lalu. Keberadaan SPBKLU diharapkan dapat menunjang percepatan kendaraan listrik di Indonesia. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini terdapat 9 unit SPBKLU, di mana 6 unit SPBKLU berada di Jakarta Selatan, 1 unit berada di Tangerang, dan 2 unit lainnya berada di Tangerang Selatan. Pembentukan SPBKLU merupakan amanat dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berdasarkan permen tersebut, pemerintah menyediakan 2 jenis stasiun pengisian. Selain SPBKLU yang ditujukan untuk sepeda motor listrik, terdapat pula stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang digunakan oleh mobil listrik. Rida menyebut SPBKLU memungkinkan sepeda motor untuk mengganti baterai lama dengan baterai baru yang tersedia di rak penyimpanan. Rida mengatakan proses penukaran hanya memakan waktu sekitar 3 menit. Lebih lanjut, pemerintah memiliki peta jalan bahwa sampai 2025 nanti diharapkan akan terbangun 10.000 unit SPBKLU di seluruh Indonesia. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 15.625 SPBKLU pada tahun 2030 mendatang. Adapun terkait SPKLU, saat ini jumlahnya ada 62 unit yang tersebar di 37 lokasi berbeda. Di tahun 2025 nanti, jumlah SPKLU ditargetkan tumbuh hingga 2.465 unit. Sedangkan di tahun 2030, diharapkan SPKLU yang terpasang mencapai 7.146 unit. SPKLU tersebut akan dipasang di tempat-tempat yang terjangkau oleh masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, apartemen, area bandara, pool taksi, dan lain sebagainya. Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan, dengan mulai berkembangnya penggunaan kendaraan listrik, mau tidak mau infrastruktur penunjang kendaraan tersebut harus ikut berkembang dengan pesat. Kehadiran SPBKLU ini pun dipercaya akan semakin menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Arifin pun menilai teknologi dan mekanisme operasional yang terdapat dalam SPBKLU masih bisa dikembangkan ke depannya. Hal ini sejalan dengan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian kendala-kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan kendaraan listrik. Salah satunya adalah masalah harga jual kendaraan listrik yang relatif belum bisa dijangkau banyak kalangan masyarakat. Berbagai sumber, idxchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai kesiapan industri otomotif sambut program mobil listrik, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dari Singapura, Bapak Yoki Sugiarto. Beliau adalah Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Selamat pagi, Pak Yongki. Selamat pagi, Pak Diki. Terima kasih Pak Yongki sudah bergabung di Market Review. Pak Yongki, sehat Pak? Sehat. Baik, semoga kita sehat selalu ya Pak. Baik, ya Pak Yongki, bicara mengenai satu gestur yang sepertinya pemerintah terus menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan program mobil listrik. Ada infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah untuk stasiun pengisian baterai begitu. Nah, dari industri sendiri sebetulnya bagaimana menyambut ini? Ya, secara garis besar kita industri sebetulnya sudah siap juga untuk katakanlah meluncurkan mobil-mobil listrik. Karena hampir semua merek di dunia ini sudah punya produk untuk mobil listrik yang kita sebut BEV, Battery Electric Vehicle. Masalahnya cuma kita tinggal menunggu dari pihak pemerintah Indonesia itu adalah kesiapan lainnya. Ya, sesuai dengan Perpres 55 yang sudah diterbitkan tahun lalu, itu kita menunggu juga nanti peraturan-peraturan turunannya, ya kan? Juga nanti kita lihat kesiapan dari infrastruktur,
infrastruktur itu yang menyangkut kepada katakanlah tadi charging station dan lain-lain. Nah, yang kita juga nanti akan pelajari dari pihak merek-merek ini tentunya kan produk yang mana. Daripada BEV ini kan macam-macam, ada yang besar, kapasitasnya, berapa penumpang, dan lain-lain. Mereka tentunya akan melakukan yang namanya market survey, atau ya penjajaki pasar lah, katakanlah. Nah, setelah itu tentunya mereka akan mengimpor dulu barangkali untuk tahap pertama secara utuh mobil-mobilnya, CBU. Nah, setelah itu mungkin nanti akan ditentukan barangkali yang tipe yang mana yang barangkali akan diproduksi di dalam negeri. Baik. Kalau dari kesiapan, saya rasa mereka juga sudah siap dari segi produk ya. Baik, artinya tahapan itu terlebih dahulu yang harus dilakukan, lalu kemudian akan dilakukan peralihan produksi lah, yang kemudian sejauh ini hanya concern terhadap produksi mobil konvensional, perlahan akan memproduksi mobil listrik secara massal, begitu Pak Yongki? Ya, dari segi teknis demikian, ya kan. Tetapi yang kita perlu juga perhatikan adalah dari segi harga. Karena mobil listrik ini tidak murah harganya, gitu ya kan. Kita harus juga paham bahwa di Indonesia ini pasar mobil yang terbesar, bahkan sampai 60% dari total penjualan per tahun. Total penjualan per tahun kita sudah tahu kurang lebih 1,1 juta. Itu kurang lebih 60% itu adanya di kisaran harga mobil yang 200-250 juta ke bawah. Nah, sedangkan listrik ini pada umumnya setelah kami melakukan katakanlah tadi penjajakan dan lain-lain, kita tahu bahwa harga mobil listrik ini rata-rata masih di atas 500 juta. Yeah. Nah, inilah yang perlu nanti kita sesuaikan dalam arti kata, bisa nggak nih merek-merek ini memproduksi mobil yang harganya juga bisa di bawah harga yang sekarang itu. Karena kalau tidak, pasarnya tentunya tidak bisa sebesar yang hari ini ada. Dengan adanya income per kapita atau pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang di kisaran $4.000, maka otomatis daya beli masyarakat kita itu adanya di mobil-mobil yang dengan harga 250 ke bawah. Gitu. Ya kan, jadi ini nanti kita carikan jalan keluar. Baik. Betul. Pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus macam-macam ya, antara lain pembebasan bea masuk, pembebasan PPNBM, pembebasan bea balik nama, dan lain-lain dari Pemda setempat, dan lain-lain. Sudah banyak yang diberikan, tetapi bagaimana bisa membuat harga mobil ini turun, yang juga nantinya bisa dibeli oleh masyarakat banyak. Kalau dibeli itu pasti dibeli, yang kalau harganya 600-700 juta juga ada yang beli pasti. Tetapi pasarnya tidak sebesar kalau harganya bisa sampai 250 juta atau 200-250 juta. Baik. Ya, terkait dengan hal ini pemerintah juga sambil paralel menyiapkan infrastruktur untuk charging station. Pemerintah juga sampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan mencoba memecahkan kendala-kendala, salah satunya adalah mengenai harga keekonomian dari mobil listrik ini. Baik, kita jeda sejenak Pak Yongki, usai jeda berikut kami akan kembali, pemirsa tetap di Market Review.